Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa kami diminta untuk melepaskan segala sesuatu demi Kristus dan demi persatuan kami dengan Kau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus memberikan syarat-syarat untuk mengikutinya. Syarat itu adalah menyangkal diri, melepaskan segala sesuatu, bahkan jiwanya sekalipun, bahkan nyawanya sekalipun, untuk Kristus dan kerajaannya. Saudara, hal ini menjadi sangat penting dan mendasar karena agama kita, agama Kristen, bukan agama yang having, ya, mempunyai, mendapatkan, tapi justru melepaskan, memberikan, ya, bahkan mengorbankan sesuatu yang baik sekalipun untuk sesuatu yang lebih tinggi. Maka ada sebuah cerita ketika seorang biksu yang mengetuk surga dengan mengatakan tok 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 tok. Lalu dibuka oleh Petrus dan mengatakan, Bapak Petrus, saya mau masuk surga. Lalu apa yang mau kau persembahkan? Saya mempersembahkan segala milik hartaku kepadamu, kepada Allah di surga. Lalu Petrus mengatakan, enggak, ditutuplah pintu. Lalu dia berpikir lagi, ketika siang hari dia bertanya, kenapa saya ditolak? Padahal saya punya banyak harta benda, banyak bakat-bakat dan talenta. Jam 12 diketuk lagi. Oh, selamat siang Bapak. Apa yang Bapak mau berikan kepada bakatku, kemampuanku, kehebatanku, ya, yang telah ada padaku, yang kuberikan kepada dunia, apa saja yang bisa kuberikan kepada dunia. Lalu Petrus mengatakan, maaf, tidak bisa. Lalu jam 3 datang lagi, dia mengatakan, aku ngetuk lagi, ditanya lagi yang sama. Saya telah memiliki begitu banyak keutamaan-keutamaan hidup rohani, menolong orang miskin segala macam. Lalu Petrus tetap dengan penuh hormat mengatakan, maaf Bapak, tidak bisa masuk. Lalu yang terakhir kira-kira jam 6, kemudian dengan lesu, dengan sedih, sang biksu kemudian ketuk pintu lagi dan bertanya, Pak Petrus, bolehkah saya masuk surga? Apa yang ingin kau bawa? Aku tidak membawa apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. Bolehkah aku masuk? Lalu Petrus membuka pintu itu lebar-lebar dan mengizinkan dia masuk. Dan dia masuk surga. Dengan kekosongan, dengan ketiadaan, dengan apa saja yang tidak dia punya. Apa saja yang dia tidak punya. Dia hanya mempersembahkan segalanya kepada Tuhan. Saudara, cerita ini menarik untuk menunjukkan kepada kita bahwa masuk surga itu bukan membawa sesuatu, tapi mengosongkan sesuatu demi sesuatu yang lebih tinggi, yaitu Kristus dan kerajaannya. Manusia atau kita semua cenderung untuk ingin memiliki banyak. Memiliki rumah, mobil, harta, uang, memiliki kekuasaan, ambisi dengan segala kebagusan, keindahan, keutamaan, bahkan yang rohani sekalipun. Aktif di gereja, ikut kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Tapi itu semua masih fokus kepada aku dan aku. Padahal kekristenan bukanlah seperti itu. Kekristenan adalah seperti Yesus yang mengosongkan diri sekosong-kosongnya, habis. Dia tidak punya apa, telanjang, mungkin hanya untuk menutupi bagian penting dari tubuhnya. Tapi semua kosong. Bagaimana supaya kita belajar untuk tidak hanya memusatkan kepada aku dan aku, tapi pada pribadi dia, pada Allah. Mungkin aku harus melepaskan hartaku, kekayaanku, pikiranku, hebatanku demi Yesus.
demi kerajaannya. Dan itulah yang dilakukan oleh para biarawan biarawati, para petapa yang pergi ke hutan, yang pergi ke gunung untuk bertapa, untuk menemukan Yesus. Itulah yang kita cari. Kita tidak mencari apa-apa, tapi mencari Tuhan. Inilah sulitnya menjadi orang Kristen, orang Katolik. Mengosongkan diri bukan untuk mendapatkan banyak hal, tadi dunia, tadi surga atau apa. Dilepaskan demi Kristus dan kerajaannya. Karena Kristus adalah satu-satunya yang membawa kita kepada kerajaan Allah, kepada keselamatan. Maka mari saudaraku, kita memandang dengan tepat, dengan baik apa yang ingin kita capai dalam keselamatan itu. Maka Yesus mengatakan lepaskan jiwamu pun bahkan. Maka Santo Yohanes dari Salem menulis buku Mendaki Gunung Karmel. Ketika kita mau mendaki Gunung Karmel di puncak persatuan dengan Tuhan, itu kita harus belajar melepaskan. Kalau kita mendaki gunung, gak mungkin kita bawa barang banyak. Melepaskan barang-barang, lepas bebas terhadap pikiran, perasaan, terhadap apapun juga, bahkan yang rohani sekalipun yang mungkin kita anggap sebagai yang paling hebat. Untuk bersatu dengan Tuhan. Dan inilah perjalanan hidup kita bersatu dengan Tuhan, bukan untuk merengkuh, tapi melepaskan. Termasuk kalau kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Kenapa seringkali kita mengeluh? Ya memang mengeluh, sakit, menderita, apapun juga dengan problem kehidupan. Sebetulnya yang mau diinginkan Yesus, lepaskan. Ya, bebaskan. Ya. Biarkan Tuhan yang mengerjakan apa yang tidak bisa aku kerjakan. Aku hanya bisa mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Dengan penderitaan itu, dengan kesulitan itu. Problem apapun yang kita alami, kita persembahkan. Dan itu bukan yang gampang, itu butuh rahmat. Maka mari kita mohon rahmat Roh Kudus, mohon rahmat Bunda Maria, dari Bunda Maria, Santo Yosef, supaya kita bisa mempersembahkan segala-galanya kepada Tuhan, apapun juga, dengan segala kesulitan, dengan segala penderitaan. Semoga sikap yang demikian ini menjadi sikap yang kita miliki untuk mempersembahkan segala sesuatu demi cinta kepada Yesus, kepada kerajaan Allah, kepada umat manusia. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Semoga Anda dan saya berani mengorbankan diri kita. Bahkan yang paling berharga pun jiwa kita, hidup kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.